Nah, Bapak Ibu, pemanfaatan ketiga ini kita bagaimana mensterilkan isi perutnya ya. Maksudnya isi perut ini bukan kotorannya ya, namun biasanya kurban itu menghasilkan ada usus, lambung ya atau babat seperti itu. Nah, biasanya dalamannya itu mengandung parasit. Ada ya yang mengandung parasit, tidak semuanya steril. Kemudian juga karena yang namanya dalamannya itu rumen ya, ini perlu kita cuci bersih sebelum direbus. Nah, biasanya kita siapkan dulu wadah yang besar, kemudian pengencerannya ini bisa 1:30 sampai 1:50. Jadi contohnya ini sekitar 220 atau 250 ml botol kecil itu bisa diencerkan dengan 25 liter air. Nah, jadi nanti si usus itu dicelup-celup setelah kotorannya tidak ada. Jadi bisa sambil dikocor kalau pakai selang begitu ya. Kemudian nanti kita untuk pembersihan terakhirnya bisa pakai ekoenzim ya. Sehingga ekoenzim ini tidak hanya sekedar bisa mensterilkan namun mengurangi baunya dari dalaman tadi ya, yang memang aromanya pasti khas sekali, usus dan babat seperti itu. Setelah agak ditiriskan baru nanti masuk ke panci, kita rebus. Nah, biasanya kan kalau udah dimasukin ke air panas lebih mudah untuk dibersihkan. Nah, seperti itu ya untuk pemanfaatan yang ketiga Bapak Ibu. Bapak Ibu, pemanfaatan selanjutnya, pemanfaatan keempat yaitu bagaimana kita untuk mensterilkan peralatan, termasuk barangkali untuk terpal dan juga alat-alat yang kita gunakan. Pemanfaatan ekoenzimnya ini sangat irit sekali, 1:1000 ya. Caranya kita siapkan sprayer kalau ada, kalau tidak ada berarti terpaksa kita harus mengencerkan dulu di wadah yang banyak, di ember yang besar. Contohnya embernya yang sekitar 100 liter barangkali ya, bisa sekaligus gitu. Kalau yang ada sprayer ini kita isi dulu sprayernya. Nah, ini sprayer yang ukuran 16 liter ya Bapak Ibu, kita isi. Nah, isi air sampai penuh. Setelah penuh kita tambahkan ekoenzim. Menambahkan ekoenzimnya ini sedikit saja, hanya 2 tutup botol. Nah, seperti ini ya. Ya, kita tutup rapat, kemudian kita aplikasikan langsung untuk pembersihan terpal dan peralatan lain. Ini tinggal disemprot merata ke terpal, kemudian ke lantai begitu ya Bapak Ibu, kemudian di area-area, bahkan ini penyemprotan yang di sprayer ini supaya tidak mengundang lalat dan bakteri karena bau. Ini bisa termasuk ke lapangan yang di situ banyak kotoran hewannya ketika hewan kurban ditambat di sana. Begitu ya. Jadi ini sangat efektif sekali ya. Tadi setelah ditambahkan bisa diguncang-guncang, kemudian langsung diaplikasikan untuk sterilisasi di area kurban kita. Termasuk tadi untuk terpal, lantai, dan juga area-area lain yang luas. Bapak Ibu, untuk manfaat selanjutnya, poin kelima adalah bagaimana kita setelah kurban pasti banyak sekali peralatan-peralatan yang kita pakai. Contohnya seperti ketika menampung tulang, daging, jeroan, usus, dan biasanya itu sangat banyak lemak yang menempel sehingga akan bau dan susah untuk dibersihkan. Kendalanya biasanya kita banyak memakai sabun cuci piring ya atau deterjen sehingga itu tidak ramah lingkungan. Bisa jadi limbah gitu ya. Nah, dengan ekoenzim ini sangat irit sekali Bapak Ibu, apalagi kalau ada air hangat. Ini efektif, tinggal diencerkan 1:100, contohnya 200 ml yang di tangan saya ini sekitar 220, itu tinggal diencerkan dengan air di ember atau di bak yang sesuai takarannya, jadi sekitar 20 liter itu dipakai untuk mencuci dan membilas perabotan yang kita pakai. Peralatan dari pisau dan alat-alat lainnya ya, itu bisa kita gunakan. Tanpa sabun, lemak, dan juga bau amis akan hilang. Ekoenzim sangat luar biasa.